Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang info guru dan tunjangan, aplikasi komputer, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait aturan P3K guru tahap ketiga, ada celah peluang jika dimaksimalkan. Tentunya informasi ini adalah merupakan informasi resmi yang kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dan beberapa keterangan resmi dari Kemenpan RB. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti memahami bahwasanya kita selalu berdasarkan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi berbicara tentang tahap ketiga, di sini kami sudah rangkumkan bahwasanya di Permenpan RB nomor 28 itu ada di pasal 37 kriteria yang bisa mengikuti seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Tentunya ada 4 kategori yang kita sudah ketahui bersama. Yang pertama itu adalah pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Tentunya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus juga seleksi kompetensi 2 dan lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Jadi kalau dikatakan di sini guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, berarti itu adalah guru honorer negeri ya. Seperti itu untuk poin A dan B itu guru honorer negeri. Sedangkan poin C swasta dan yang D adalah fresh graduate atau lulusan PPG. Jadi inilah 4 kategori yang akan mengikuti seleksi kompetensi tahap ketiga teman-teman ya. Seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi ke informasinya. Di sini dikatakan bahwasanya ada sebuah informasi yang teman-teman harus bisa pahami bahwa pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi teman-teman harus memperhatikan terkait dengan linearitas sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan pada saat teman-teman memilih formasi untuk tahap ketiga. Nah, meskipun sebenarnya kita ketahui bahwa untuk tahap ketiga nanti ini jangkauannya sangat luas karena kita bisa memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah di wilayah Indonesia. Celah yang bisa dimaksimalkan di sini adalah terkait dengan formasi, artinya peluang teman-teman untuk mendapatkan formasi yang cocok dengan kualifikasi pendidikan sertifikat pendidik teman-teman itu sangat besar yang secara otomatis dan saling berkorelasi itu teman-teman tentunya memiliki peluang untuk menjadi ASN P3K ya, karena adanya formasi nantinya yang bisa teman-teman lamar meskipun harus keluar dari daerah. Karena itulah petunjuk dari Kemenpan RB bahwasanya di tahap ketiga nantinya itu sudah bisa lintas kabupaten, kota, dan provinsi. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Di sini di pasal 38 untuk lebih menekankan lagi bahwasanya pelamar pada seleksi kompetensi ketiga dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa teman-teman itu dinyatakan lulus. Ada 2 kategori teman-teman dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi tahap ketiga berdasarkan pasal 38. Itu apabila teman-teman bisa memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Maksudnya di sini berperingkat terbaik, teman-teman memiliki nilai jauh lebih baik dari saingan-saingan teman-teman dalam satu sekolah nantinya di tahap ketiga. Itulah yang dikatakan dengan istilah berperingkat terbaik. Nah, di sini teman-teman bisa memahami bahwasanya nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat
dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai seleksi kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2, dan tentunya nilai seleksi kompetensi 3. Nah, nantinya pada saat penentuan kelulusan teman-teman untuk tahap ketiga, nanti sistem ya, by system ini akan menseleksi di antara nilai teman-teman itu apakah nilai kompetensi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 yang paling baik, maka itulah nantinya yang akan diperhitungkan untuk kelulusan teman-teman. Seperti itu ya. Jadi sangat besar sekali peluang ya, terutama bagi guru honorer negeri, karena tentunya teman-teman yang guru honorer negeri itu sudah mengikuti seleksi tahap 1 juga. Jadi misalkan nilai tahap 1 itu tinggi, sedangkan di tahap ketiga rendah, maka yang akan diambil adalah nilai seleksi tahap pertama sepanjang teman-teman mematuhi aturan terkait penggunaan nilai terbaik. Seperti itu ya. Begitu juga untuk guru swasta dan lulusan PPG. Tentunya punya kesempatan besar karena sudah ikut juga di seleksi kompetensi tahap kedua. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini dikatakan ya, di sini kita bisa lebih perdalam lagi bahwasanya nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika A memenuhi nilai ambang batas, B pada seleksi kompetensi ketiga pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan kompetensi 1. Nah, itu ya. Jadi tentunya nilai terbaik teman-teman di seleksi tahap pertama itu bisa dipakai untuk penentu kelulusan teman-teman di tahap ketiga apabila nilai kompetensi tahap satunya itu memenuhi ambang batas. Kemudian kedua, teman-teman pada saat tahap ketiga itu memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama pada saat teman-teman mengikuti seleksi kompetensi pertama. Seperti itu teman-teman ya. Baik. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman ya perhatikan bahwasanya ketika pelamar memiliki nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan akan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi, pada saat anggaplah teman-teman mengikuti seleksi P3K di sebuah sekolah, ternyata nilai teman-teman itu atau nilai akhir teman-teman itu sama, maka ada 4 kriteria untuk penentu kelulusan teman-teman ya di tahap ketiga. Nah, seperti itu. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, jika nilai sebagaimana dimaksud huruf A masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Nah, ternyata jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan D, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Jadi tentunya usia yang paling tinggi atau usia yang paling tua itu sangat berpengaruh nantinya pada saat teman-teman memiliki nilai akhir yang sama. Bisa jadi usia menjadi penentu terakhir teman-teman ya, seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini terkait dengan celah yang bisa teman-teman maksimalkan itu adalah tahap optimalisasi formasi. Nah, kenapa dikatakan? Karena di sini dalam hal kebutuhan P3K itu belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah A. Memenuhi nilai ambang batas dan tentunya berperingkat terbaik. B. Jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Nah, jadi jabatan dan bentuk satuan pendidikannya itu akan sama ya pada saat optimalisasi formasi nantinya. Dan tentunya yang paling utama di sini adalah berperingkat terbaik ya. Nah, di sini dikatakan di poin C bahwasanya bentuk satuan pendidikan yang akan diisi itu berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini terkait dengan aturan optimalisasi formasi yang bisa saja menjadi penentu kelulusan teman-teman di seleksi P3K tahun 2021 khususnya setelah tahap 3 digelar. Seperti itu. Nah, kita coba lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini terkait dengan metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi, teman-teman itu akan ditentukan oleh Kemendikbudristek ya. Jadi penentunya
terkait dengan metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi nanti menjadi urusan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, di sini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Katmoko, pejabat dari Kemenpan RB, bagi peserta yang sudah ikut tes tahap P3K Guru tahap 1 dan 2, itu diminta Katmoko untuk mengingat formasi yang dilamar. Nah, misalkan di tahap pertama guru kelas SD, di tahap kedua guru kelas SD. Berarti di tahap ketiga sebaiknya teman-teman pilih guru kelas SD juga, supaya nantinya teman-teman itu bisa menggunakan nilai tahap pertama dan kedua, seperti itu ya. Di sini dijelaskan oleh Bapak Katmoko Arisambodo bahwasanya misalkan guru kelas, jabatan ini harus digunakan juga saat mendaftar seleksi P3K Guru tahap ketiga jika yang bersangkutan ingin nilai passing grade-nya masih diperhitungkan. Nah, jadi ini yang harus diingat oleh teman-teman ya. Jika seandainya nilai tahap 1 teman-teman itu tinggi, nilai tahap 2 teman-teman itu tinggi juga, maka sebaiknya teman-teman memilih jabatan yang sama pada saat tahap pertama dan kedua. Meskipun nantinya bisa jadi teman-teman melamar di luar daerah ya, seperti itu tetap diperhitungkan ya. Nah, di sini sebaliknya bila ingin pindah ke formasi lainnya, tambah Katmoko Ari, nilai passing grade sebelumnya itu dinyatakan hangus, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Sebaliknya bila ingin pindah ke formasi lainnya, tambah Katmoko Ari, nilai passing grade sebelumnya dinyatakan hangus. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke. Sekarang kita coba lanjut lagi. Di sini beliau mencontohkan guru honorer yang ikut seleksi P3K tahap 1 nilainya 525, tahap 2 nilainya 500, dan tahap 3 nilainya 512. Maka diambil nilai passing grade pertama 525 dengan catatan formasinya harus sama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini celah yang juga bisa dimaksimalkan oleh teman-teman ya, agar bisa lolos menjadi ASN P3K. Seperti itu ya. Oke. Baik. Nah, di sini celah yang utama di sini adalah bahwasanya seleksi P3K tahap ketiga ini lanjutnya itu lebih luas jangkauannya teman-teman ya. Itu dikatakan lebih luas jangkauannya. Formasi yang tersedia juga cukup banyak, seperti itu ya. Peserta tahap kedua ini terdiri dari guru honorer yang tidak lolos tes kompetensi 1 dan 2, guru swasta, dan lulusan PPG. Ini peluang besar bagi peserta yang formasi di daerahnya habis bisa lintas daerah. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.